Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masruroh dan teman saya Ahmad Al-Adhamul Aflahin akan mempresentasikan bab tentang teorema nilai tengah. Baik, langsung saja. Pengertian nilai tengah. Teorema nilai tengah adalah teorema yang mengaitkan antara nilai-nilai suatu fungsi dengan nilai derivatif fungsi tersebut, dan ini merupakan hasil paling penting dalam analisis real. Teorema nilai tengah dapat diterapkan untuk kalkulasi pendekatan dan memperoleh galat yang diestimasi, juga dapat digunakan untuk menemukan ketidaksamaan jenis tertentu. Selanjutnya, teorema 8.6 atau ekstrim interior. Misalkan C titik interior dari sebuah interval I, di mana F dari I ke R mempunyai suatu ekstrim relatif. Jika derivatif dari F pada C ada, maka F aksen C sama dengan 0. Pembuktian. Akan ditunjukkan untuk kasus F memiliki maksimum di C, sedangkan untuk kasus F mencapai nilai minimum relatif di C dapat dibuktikan dengan cara analog. Misalkan F aksen C tidak sama dengan 0, maka F aksen C lebih besar dari 0 atau F aksen C lebih kecil dari 0. Jika F aksen C lebih besar dari 0, maka ada persekitaran dari C. Misal, V subhimpunan I yang memenuhi Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar dari 0 untuk setiap X elemen V dengan X tidak sama dengan C. Selanjutnya, untuk setiap X elemen V dengan X lebih kecil dari C, maka berlaku Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar dari 0. Jika X elemen V dan X lebih besar dari C, maka kita mempunyai Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar dari 0. Akibatnya, Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen V dengan X lebih kecil dari C. Hal ini kontradiksi di C dengan asumsi bahwa F mencapai maksimum relatif di C. Dengan demikian, tidak benar bahwa F aksen C lebih besar dari 0. Dengan jalan serupa, tidak mungkin kita mempunyai F aksen C lebih kecil dari 0. Jadi, haruslah
F aksen C sama dengan 0. Selanjutnya, Corollary 8.2. Misalkan F dari I ke R kontinu pada sebuah interval I, dan misalkan F mempunyai ekstrim relatif pada sebuah titik interior C dan I, maka derivatif F pada C adalah 0, atau derivatif itu tidak ada. Kita lihat bahwa jika Fx sama dengan nilai mutlak X pada I sama dengan min 1,1, maka F mempunyai sebuah interior minimum pada X sama dengan 0. Namun, derivatif dari F pada X sama dengan 0 tidak ada. Selanjutnya, teorema 8.7. Teorema Rolle. Misalkan F kontinu dalam sebuah interval tertutup I sama dengan A, B, derivatif F aksen pada setiap titik dalam interval terbuka A, B ada, dan FA sama dengan FB sama dengan 0. Maka terdapatlah paling sedikit satu titik C dalam A, B sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Pembuktian, jika F menjadi 0 di seluruh I, maka sebarang C dalam A, B akan memenuhi kesimpulan dari teorema. Jadi, kita anggap bahwa F tidak 0 di seluruh interval dengan menukar F dengan min F. Jika perlu, kita dapat menganggap bahwa F mempunyai nilai-nilai positif. Menurut teorema 7.2 maksimum minimum, fungsi F mencapai nilai sub Fx jika dan hanya jika X elemen I lebih besar dari 0 pada suatu titik C dalam I. Karena FA sama dengan FB sama dengan C, titik C harus terletak dalam A, B. Karena itu, F aksen C ada. Karena F mempunyai minimum relatif pada C, kita simpulkan dari teorema 8.6, teorema ekstrim interior. Selanjutnya, teorema 8.8 atau teorema nilai tengah. Misalkan F kontinu pada sebuah interval tertutup I sama dengan A, B, dan F mempunyai derivatif di dalam interval terbuka A, B, maka terdapatlah paling sedikit satu titik C dalam interval terbuka A, B sedemikian sehingga FB dikurang FA sama dengan F aksen C dikali B kurang A. Selanjutnya, teorema 8.9. Misalkan F fungsi kontinu dalam interval tertutup I sama dengan A, B, F terdiferensial pada interval terbuka A, B, dan F aksen X sama dengan 0. Untuk semua X elemen A, B, maka F adalah konstan pada I.
Pembuktian, kita akan menunjukkan bahwa fx sama dengan fa untuk semua x elemen I dan x lebih besar dari A diketahui. Kita terapkan teorema nilai tengah untuk f pada interval Ix sama dengan A, X. Kita peroleh titik C antara A dan X sedemikian sehingga fx min fa sama dengan f aksen C dikali X dikurang A. Karena f aksen C sama dengan 0, kita simpulkan bahwa fx sama dengan fa untuk sebarang x elemen I. Selanjutnya teorema 8.10. Misalkan f dari I ke R terdiferensial pada interval I, maka A. F naik pada I jika dan hanya jika f aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk semua X elemen I. Yang B. F turun pada I jika dan hanya jika f aksen X lebih kecil sama dengan 0 untuk semua X elemen I. Selanjutnya, teorema 8.11. Misalkan F kontinu pada interval I sama dengan A, B, dan misalkan C sebuah titik interior dari I, anggap bahwa F terdiferensial pada A, C dan C, B. Maka A, jika terdapat pesekitaran C dikurang delta dan C plus delta subhimpunan I sedemikian sehingga F aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk C dikurang delta lebih kecil dari X lebih kecil dari C, dan F aksen X lebih kecil sama dengan 0 untuk C lebih kecil dari X lebih kecil dari C, plus delta. Maka F mempunyai maksimum relatif pada C. Yang B, jika terdapat persekitaran C dikurang delta dan C plus delta subhimpunan I sedemikian sehingga F aksen X lebih kecil sama dengan 0 untuk C dikurang delta lebih kecil dari X lebih kecil dari C, dan F aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk C lebih kecil dari X lebih kecil dari C, plus delta. Maka F mempunyai minimum relatif pada C. Pembuktian, jika X elemen C dikurang delta dan C, maka menurut teorema nilai tengah, terdapatlah suatu titik Cx elemen X, C sedemikian sehingga Fc dikurang Fx sama dengan C dikurang X dikali Fx Cx. Karena F aksen C lebih besar sama dengan 0, kita simpulkan bahwa Fx lebih kecil sama dengan Fc. Untuk X elemen C dikurang delta, C, dengan cara sama akan kita peroleh Fx lebih kecil Fc untuk X elemen C, C plus delta. Akibatnya Fx
lebih kecil sama dengan FC. Untuk semua X elemen C dikurang delta dan C plus delta. Dan F mempunyai maksimum relatif pada C. Selanjutnya, penerapan teorema nilai tengah akan disampaikan oleh Mas Aap. Silakan. Ya baik Mbak Siti Masruroh. Yang melanjutkan dari teman saya Mbak Siti Masruroh, kita lanjut kepada penerapan teorema nilai tengah. Yang pertama ialah teorema Rolle dapat digunakan untuk menetapkan lokasi agar-agar suatu fungsi. Loh, kok bisa Mas? Ya, di sini jadi teorema Rolle dapat digunakan untuk menetapkan lokasi agar-agar suatu fungsi sebab jika fungsi G dapat diidentifikasi sebagai derivatif suatu fungsi F, maka antara dua akar cari F terdapatlah paling sedikit satu akar dari G. Misalnya, Gx sama dengan cos X, maka G diketahui sebagai derivatif dari Fx sama dengan sin X. Di antara dua akar dari sin X, terdapatlah paling sedikit satu akar dari cos X. Pada sisi lain, G aksen X sama dengan min sin X sama dengan min Fx. Sehingga penerapan lain dari teorema Rolle mengatakan bahwa antara sebarang dua akar dari cos terdapatlah paling sedikit satu akar dari sin. Jadi karena itu kita simpulkan bahwa akar-akar dari sin dan cos menjalin satu sama lain. Kemudian untuk yang kedua ialah kita juga dapat menerapkan teorema nilai tengah untuk kalkulasi pendekatan dan memperoleh galat yang estimasi. Misalnya, dikehendaki menghitung akar dari 105. Kita terapkan teorema nilai tengah dengan Fx sama dengan akar dari X, A sama dengan 100, B sama dengan 105. Untuk memperoleh Fb min Fa sama dengan F aksen C, B min A, dan A kurang dari C, kurang dari B. Akar dari 105 min akar 100 sama dengan 5/2 akar dari C. Jadi untuk suatu bilangan C dengan 100 kurang dari C kurang dari 105. Karena 10 kurang dari akar C kurang dari akar 105 kurang dari akar 101 sama dengan 11. Maka 1/11 kurang dari 1 per akar C kurang dari 1/10. Sama dengan 5/2. 11 kurang dari 5/2 akar C kurang dari 5/2 akar 10. Sama dengan 5/2 11. 2 kali 11 kurang dari akar 105 min 10 kurang dari 5/2 kali 10. Selanjutnya, peran penting dari teorema nilai tengah dalam aspek ketaksamaan. Jadi kita masuk kepada ketaksamaan, yaitu apa toh itu peran penting dari teorema nilai tengah dalam aspek sebuah ketaksamaan. Jadi di sini salah satu penggunaan penting dari teorema nilai tengah adalah menemukan ketaksamaan jenis tertentu apabila informasi yang terkait dengan jangkauan suatu derivatif suatu fungsi tersedia. Informasi itu dapat digunakan untuk menyimpulkan sifat-sifat tertentu dari fungsi tersebut. Contoh-contoh berikut menuliskan peran penting dari teorema nilai tengah dalam aspek berikut ini. Yang pertama ialah fungsi eksponensial. Fx sama dengan E pangkat X mempunyai derivatif F aksen X sama dengan E pangkat X. Untuk semua X elemen R, jadi F aksen X lebih besar dari 1 untuk X lebih besar dari 0, dan F aksen X kurang dari 1 untuk X kurang dari 0. Dari hubungan ini kita akan menentukan ketaksamaan, yaitu E pangkat X lebih besar sama dengan dari 1 plus X. Jadi X elemen R.
R dengan tanda sama berlaku jika dan hanya jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, kita memperoleh kesamaan dengan kedua ruasnya sama dengan 1. Tetapi jika X lebih besar dari 0, kita terapkan teorema nilai tengah dari fungsi f pada interval 0,x untuk suatu C dengan 0 kurang dari C kurang dari X. Kita mempunyai FB min FA sama dengan F aksen C B min A. Untuk yang kedua ialah fungsi Gx sama dengan sin X mempunyai derivatif G aksen X sama dengan cos X untuk semua X elemen R. Atas dasar apa? Atas dasar fakta bahwa min 1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1. Untuk semua X elemen R, kita akan menunjukkan bahwa jika kita terapkan teorema nilai tengah fungsi G pada interval 0,x, di mana X lebih besar 0, kita memperoleh FB min FA sama dengan F aksen C B min A. B sama dengan X, A sama dengan 0. 0 kurang dari C kurang dari X. Yang ketiga ialah ketaksamaan Bernoulli. Jika A lebih besar dari 1, maka 1 plus X pangkat A lebih besar sama dengan 1 plus AX untuk semua X lebih besar min 1. Dengan apa? Dengan kesamaan berlaku jika dan hanya jika X sama dengan 0. Ketidaksamaan ini telah dibangun lebih awal dalam modul 3 untuk nilai-nilai bulat positif A dengan induksi matematik. Sekarang kita turunkan versi yang lebih umum dengan menggunakan teorema nilai tengah, yaitu jika Hx sama dengan 1 plus X pangkat A, maka H aksen X sama dengan A 1 plus X pangkat A min 1 untuk semua X lebih besar dari min 1. Jika A lebih besar dari 1, kita simpulkan dengan menerapkan teorema nilai tengah fungsi H pada interval 0,x. Maka bahwa terdapatlah C yang memenuhi 0 kurang dari C kurang dari X sedemikian hingga Hx min H 0 sama dengan H aksen C X min 0. Kemudian yang keempat ialah misalkan A adalah bilangan real yang memenuhi 0 kurang dari A kurang dari 1 dan misalkan Gx sama dengan AX min X pangkat A untuk X lebih besar dari 0, maka G aksen X dan A 1 min X pangkat A min 1 sehingga G aksen X kurang dari 0 untuk 0 kurang dari X kurang dari 1 dan G aksen X lebih besar dari 0 untuk X kurang dari 0. Akibatnya jika X lebih besar dari 0, maka apa? Maka Gx lebih besar dari G1 jika dan hanya jika X sama dengan 1, karena itu jika X lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan dari 0 dan 0 kurang dari A kurang dari 1, maka kita mempunyai X pangkat A kurang dari sama dengan AX plus 1 min A. Selanjutnya ialah sifat nilai antara dari derivatif. Berikut ini akan dibahas mengenai teorema yang menarik yang disebut dengan teorema Darboux. Teorema ini menyatakan jika suatu fungsi f terdiferensial pada setiap titik dari suatu interval, maka f aksen di sini mempunyai sifat nilai antara. Ini berarti bahwa jika f aksen memperoleh nilai A dan B, maka f aksen juga memperoleh nilai pada semua nilai antara A dan B. Anda akan mengenali sifat ini sebagai salah satu akibat penting dari kekontinuan yang dibangun dalam teorema Bolzano. Fungsi ini sangat patut dicatat bahwa derivatif yang tidak harus sebagai fungsi kontinu juga memiliki sifat ini. Yang pertama ialah lemma 8.1.
Misalkan I subhimpunan R suatu interval F dari I ke R, C elemen I, dan anggap F mempunyai derivatif pada C. Maka yang pertama ialah jika F aksen C lebih besar dari 0, maka terdapatlah suatu bilangan delta lebih besar dari 0 sedemikian hingga Fx lebih besar dari Fc untuk X elemen I dan C kurang dari X kurang dari C plus delta. Yang kedua ialah jika F aksen C kurang dari 0, maka terdapatlah suatu bilangan delta lebih besar dari 0 sedemikian hingga Fx lebih besar dari Fc untuk X elemen I dan C min delta kurang dari X kurang dari C. Kemudian untuk teorema 8.12 yaitu teorema Darboux. Jika F terdiferensial pada I sama dengan A, B, dan jika K adalah suatu bilangan antara F aksen A dan F aksen B, maka terdapatlah paling sedikit sebuah titik C dalam A, B, demikian hingga F aksen C sama dengan K. Baik, sekarang untuk contoh soal. Carilah titik-titik ekstrim relatif dan carilah di mana fungsi itu naik dan di mana turun. A, Fx sama dengan X plus 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. B, Gx sama dengan X per X pangkat 2 plus 1 untuk X elemen R. Untuk penyelesaiannya ialah yang pertama, Fx sama dengan X plus 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. F aksen X sama dengan 1 min 1 per X pangkat per X kuadrat. Fungsi X naik jika 1 min 1 per X kuadrat lebih besar dari 0. Mendapatkan X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 1. Fungsi F turun jika min 1 kurang dari X kurang dari 0 dan 0 kurang dari X kurang dari 1. Titik ekstrim pada X sama dengan min 1,1. Yang kedua ialah Gx sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Untuk X elemen R, G aksen 1 min X kuadrat per X kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi G naik jika 1 min X kuadrat lebih besar dari 0, yaitu min 1 kurang dari X kurang dari 1. Dan turun jika X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 1, titik ekstrim pada X sama dengan min 1,1. Kemudian yang soal selanjutnya ialah misalkan F dari I ke R terdiferensial pada I dan Fx lebih besar dari 0 untuk semua X elemen I, maka sama dengan A, F monoton pada I, B, F tak monoton pada I, C, F naik pada I, D, F turun pada I. Jawabannya ialah cukup jelas, bukan? Karena apa? F aksen X lebih besar dari 0, maka F naik pada I. Maka jawabannya adalah C, yaitu F naik pada I. Yang mana seperti diterangkan oleh Mbak Siti Masroh pada teorema 8.10, yaitu misalkan F dari I ke R terdiferensial pada interval I, maka A, F naik pada I jika dan hanya jika F aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk semua X elemen I. B, F turun pada I jika dan hanya jika F aksen X kurang dari sama dengan 0 untuk semua X elemen I. Jadi itu seperti halnya soal yang saya bahas berikut ini.
Ya, cukup sekian dari presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan, monggo. Oke, baik. Silakan ditutup dulu, Mbak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.